Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih dikehendaki oleh Allah dikaruniai ketetapan iman sehingga kita tergerak hati kita untuk melangkahkan kaki melaksanakan ibadah Jumat kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan ketetapan iman ini diberikan oleh Allah sampai kita dijemput oleh maut dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pengemban utusan dari Allah Subhanahu wa taala itu sangat menyayangi kita semuanya. Rasa sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih dari rasa sayang diri kita terhadap diri kita sendiri. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyayangi hambanya melebihi rasa kasih sayang seorang ibu terhadap anak bayinya. Itu adalah kasih sayang Allah, kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada kita rasa, menemukan rasa dari kasih sayang Rasulullah itu sampai menghujam kepada sanubari kita, sehingga kita betul-betul kemudian bisa mencintai Rasulullah dan mencintai Allah melebihi apapun, termasuk melebihi diri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama untuk selalu meniti langkah demi langkah, detik demi detik, menit demi menit untuk selalu memperhatikan, meningkatkan ketakwaan kita, karena tidak ada bekal untuk menuju alam kelanggengan nanti, alam sesudah alam dunia ini, kecuali bekal yang terbaik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, untuk melaksanakan kebaikan, untuk menjalankan perintah Allah, untuk menghindarkan dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, itu perlu satu keteraturan atau satu manajemen yang dibangun bersama-sama, karena muslim mukmin itu adalah sebuah persaudaraan, bukan agama untuk hanya diri sendiri, tetapi agama yang juga untuk kanan kiri berhubungan dengan masyarakat sekitar. Termasuk salah satu yang bisa kita perhatikan itu adalah berjalannya masjid, itu adalah sebuah keteraturan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebuah kebaikan tidak akan menang, sebuah kebenaran tidak akan menang melawan kebatilan kecuali memang diatur strateginya. Sebuah kata pepatah dalam bahasa Arab menyebutkan al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batilu binidhamin, yang artinya kebenaran tanpa keteraturan, tanpa manajemen, tanpa strategi itu akan dikalahkan oleh
kebatilan yang menggunakan manajemen, menggunakan strategi. Dan hal itu sangat tampak sekali dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat berhijrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Isra Mi'raj, mampu kemudian membelah bulan, berdoa kepada Allah dan terbelahlah bulan. Isra Mi'raj yang sedemikian juga dilaksanakan. Tetapi hijrah, hadirin jamaah rahimakumullah, bisa kita perhatikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbulan-bulan sebelum hijrah itu sudah menitipkan unta calon untuk dipakai untuk hijrah, memilih yang terbaik. Itulah salah satu strategi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga meminta kepada yang mengembala unta itu untuk betul-betul memberi makanan yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membuat strategi sahabat Ali yang waktu itu masih muda diminta untuk tidur di pembaringannya agar para pengepung rumah Rasulullah saat itu terkecoh. Rasulullah juga menyewa pemandu dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah juga menuju ke utara, padahal Madinah waktu itu adalah di selatan dari Mekah. Strategi-strategi, walaupun di tengah-tengah strategi itu ada mukjizat-mukjizat yang diturunkan oleh Allah, tetapi hijrah itu adalah peneguhan bahwasannya umat muslim tidak boleh mengabaikan strategi, keteraturan, manajemen yang baik di dalam beragama. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, contoh-contoh kejahatan yang terstruktur, mufakat jahat yang sedemikian hebatnya itu dicontohkan oleh Allah. Diantaranya adalah kisah tentang Fir'aun. Fir'aun mempunyai patih yang namanya, ya sebutannya patih, kalau dalam bahasa kita itu yang namanya Haman. Mungkin kalau dalam kisah Minak Damar Wulan itu minak jinggonya. Mungkin kalau dalam kisah Mahabharata itu adalah sengkuninya. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, hasutan-hasutan dari Haman itu sampai pada waktu Nabi Musa dan Nabi Harun memberikan peringatan kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, engkau berimanlah kepada Allah. Allah menjanjikan kalau engkau beriman, Allah akan menghidupkanmu 400 tahun. Dalam sebuah tafsir disebutkan seperti itu. Engkau akan dihidupkan Allah 400 tahun dalam keadaan yang baik, dan kalau meninggal akan masuk surga. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, saat itu Fir'aun menjawab, saya akan bicarakan dulu dengan patih saya Haman. Waktu Fir'aun membicarakan hal tersebut dengan Haman, Haman dengan pandainya menghasut Fir'aun. Hai Fir'aun, wahai rajaku Fir'aun, kau selama ini sudah dikenal Tuhan, disembah oleh orang, pengikut-pengikutmu di kerajaan ini. Masa kamu akan menyembah Tuhan yang lain dan kamu akan menjadi budak? Oh, sungguh terhina sekali. Fir'aun mendengarkan itu, hadirin jamaah rahimakumullah, bangkit kemarahannya. Maka kemudian Fir'aun menolak ajakan Nabi Musa alaihissalam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, hasutan-hasutan dari Haman itu juga terjadi saat masyarakat mulai ada yang percaya dengan Nabi Musa. Maka kemudian diceritakan di dalam ayat-ayat Al-Quran, Fir'aun bersama Haman membuat sebuah bangunan yang tinggi. Lalu bangunan yang tinggi itu adalah direncanakan untuk membuktikan bahwa namanya Tuhannya Nabi Musa itu tidak ada. Fir'aun menggunakan panah sesudah jadi, waktu itu sekitar 50.000 orang untuk menjadi tukang dan kuli membuat bangunan dari tanah liat yang dikeringkan. Itu kemudian sampai atas, lalu kemudian Fir'aun berencana dengan Haman mencelupkan sebatang panah
Panah dicelupkan pada darah itu dipanahkan ke atas, lalu panah itu kembali kemudian ditunjukkan pada masyarakat bahwasannya Tuhannya Musa sudah kami panah dan sudah mati. Di zaman modern ada kata-kata seperti itu, Tuhan sudah mati, terutama oleh kata-kata yang dimunculkan oleh orang-orang ateis. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, apa hubungannya kisah Haman, kisah Fir'aun dengan Nabi Musa, lalu dengan kemudian bahwa kita harus teratur dan berstrategi sebaik-baiknya. Kaum muda saat ini kecenderungannya di banyak masjid yang saya ketahui hampir mayoritas, kalau sudah TPA-nya selesai, mohon maaf, kalau sudah SD-nya selesai, otomatis TPA-nya juga selesai. Padahal logikanya saat seorang menginjak umur remaja, tantangannya semakin berat. Dia semakin banyak bertemu orang, semakin banyak menjelajah daerah-daerah, semakin banyak baca informasi-informasi, tantangannya semakin banyak. Tetapi ironisnya, mereka sudah tidak kembali ke masjid untuk ber-TPA. Oleh karenanya kita perlu berstrategi bersama-sama takmir masjid, kemudian dengan para wali untuk prihatin bersama-sama bahwa ini penting sekali. Kalau tidak sungguh-sungguh, pada minggu-minggu ini saya menguji lulusan-lulusan SMA, hampir bisa saya katakan 80% lulusan SMA itu ngajinya masih belepotan, apalagi maknanya, apalagi tafsirnya, apalagi mengamalkan Al-Quran. Nah, masih banyak yang perlu dikerjakan untuk generasi muda kita. Bagaimana kita para orang tua, takmir, bahkan kalau perlu melibatkan RT, RW, pemerintah, bahkan kalau perlu langkah-langkah selanjutnya kepada aparat-aparat pemerintah yang lebih tinggi, kita minta, kita sinergikan agar betul-betul kita melaksanakan amanah Allah untuk menjaga, mempersiapkan generasi yang akan datang, sehingga kebaikan kebenaran tidak kalah lagi dengan kebatilan-kebatilan yang terstruktur. Hadirin jamaah rahimakumullah, demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi Allah menolong kita memahami pedoman hidup kita Al-Quran dan mampu mengamalkannya dengan baik. Dan kalau nanti kita sudah waktunya dipanggil oleh Allah, masih berpegang pada pedoman kita itu dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروا الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم.